Halo, sahabat gendon dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya nih. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Man from Nowhere yang dirilis pada tahun 2010. Langsung saja seperti apa ceritanya, ambil bantal gulingmu, siap pencarigarmu, dan selamat menonton. Is in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see. Awalnya, seorang wanita yang bekerja sebagai penari di sebuah klub malam secara diam-diam telah mencuri narkoba dari seorang kurir. Pada saat yang bersamaan, polisi juga berencana untuk meringkusi kurir. Karena barang bukti narkoba yang sudah dicuri oleh wanita tersebut, polisi ini pun akhirnya gagal menangkap kurir tersebut. Di sisi lain, seorang penjaga tempat pegadaian bernama Taisi sangat dekat dengan seorang anak perempuan yang bernama Xiaomi. Tidak lain adalah putri dari wanita yang mencuri narkoba tadi. Kembali ke wanita yang sedang mengkonsumsi narkoba hasil curiannya. Ternyata dia sedang dimarahi oleh teman prianya karena telah memakai dan menjual sisa narkobanya tanpa persetujuan dari si pria ini. Xiaomi pun yang berada di tempat tersebut hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisi inilah, Xiaomi akhirnya sering bersama Taisi yang merupakan tetangganya. Suatu hari, saat Taisi pulang mengunjungi makam istrinya, dia sedang mendapati Xiaomi sedang dimarahi oleh salah satu orang tua murid karena telah ketahuan mencuri tas milik salah satu teman sekelasnya. Saat petugas bertanya kepada Xiaomi untuk menanyakan di mana orang tuanya, Xiaomi menunjuk ke arah Taisi, berharap dia akan membelanya. Namun karena Taisi menilai Xiaomi telah bertindak keterlaluan, dia pun pergi dari tempat itu dan meninggalkan Xiaomi. Hal ini membuat Xiaomi merasa sangat kesal dan sedih. Di sisi lain, ketua gangster bernama Jong-suk mendatangi kediaman Hyo Jeong. Dia mencari bahan narkoba yang telah dicuri oleh Hyo Jeong. Tak berapa lama, Xiaomi pun kembali ke rumahnya. Dia sangat terkejut mendapati ibunya tengah disiksa oleh Jong-suk. Jeong-suk pun menanyakan kepada Hyo Jeong di mana sampel narkoba yang telah ia curi. Kemudian Hyo Jeong mengatakan bahwa sisa narkobanya disembunyikan di dalam tas dan digadaikan kepada Taisik. Ketika Taisik pulang ke rumahnya, dia dikejutkan dengan dua anak buah Jong-suk yang telah mengobrak-abrik rumahnya. Anak buah Jong-suk ini pun menodongkan senjata pisau kepada Taisik. Namun dengan cepatnya Taisik mengambil pisau tersebut dan menghabisi kedua anak buahnya itu. Namun salah satu anak buah Jong-suk meninggalkan sebuah telepon dan membunuh temannya. Saat ia membunuh temannya di hadapan Taisik, Taisik tampak tidak terkejut dan tidak takut sama sekali. Karena hal ini, anak buah Jong-suk itu menganggap Taisik bukanlah orang yang sembarangan. Setelah anak buah Jong-suk itu pergi, Taisik mengambil telepon itu dan mendengar suara Xiaomi ada di dalam mobil. Ternyata Xiaomi telah diculik oleh Jong-suk. Ia pun berlari keluar dan mencoba mengejar Xiaomi. Namun, Taisik kehilangan jejak Xiaomi dan sangat menyesal karena hal itu. Tak berapa lama, Taisik mendapat telepon dari Jong-suk yang intinya, jika Xiaomi dan ibunya ingin selamat, maka Taisik harus melakukan sebuah tugas sesuai yang diperintahkan oleh Jong-suk dan Man-suk. Taisik diminta untuk menjadi kurir narkoba, di mana Taisik harus membawa sebuah sampel narkoba dan diserahkan kepada seorang mafia yang merupakan teman Jong-suk dan Man-suk. Tanpa rasa takut, Taisik pun datang sendirian ke tempat itu dan mengantarkan sampel narkobanya. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Jong-suk dan Man-suk karena kecewa dengan teman sesama mafianya itu. Benar saja, tak berapa lama datanglah sekelompok polisi yang menyergap tempat itu. Bos mafia ini pun kabur menggunakan mobil. Taisik pun mencoba mengejar mafia tersebut hingga mobilnya kecelakaan. Saat melihat bagasi terbuka, Taisik sangat terkejut karena telah ada mayat wanita yang merupakan ibu dari Xiaomi. Tak berapa lama, polisi pun datang dan menganggap Taisik adalah pelaku pembunuhan tersebut. Sesampainya di kantor polisi, polisi ini memeriksa identitas Taisik. Mereka pun tak menemukan adanya catatan kriminal pada Taisik. Mereka sangat heran kenapa Taisik berada di TKP bersama pelaku-pelaku yang lain. Tak berapa lama, Taisik mencoba kabur dari kantor polisi tersebut dengan melumpuhkan semua petugas, sehingga hal itu semakin membuat sang kapten polisi penasaran tentang siapakah sosok Taisik yang sebenarnya.
Setelah mendapatkan informasi, polisi ini pun dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Tae-sik merupakan mantan agen pasukan khusus di Komando Intelijen Militer, yang mana Tae-sik telah diketahui bertugas 10 tahun dan berhasil menyelesaikan berbagai misi. Di sisi lain, Tae-sik mulai melakukan pelacakan untuk menemukan Dia mencari informasi tentang di mana lokasi keberadaan Mansuk dan Jongsuk. Setelah mendapatkan informasi, Tae-sik akhirnya datang ke lokasi bisnis Mansuk dan Jongsuk. Tae-sik pun pergi ke tempat itu. Saat hendak menangkap Mansuk, dia dihalangi oleh anak buahnya dan mereka kembali berhasil kabur. Lagi-lagi Tae-sik kehilangan jejak untuk menemukan Somi. Saat Tae-sik akan mengejar menggunakan mobil, ternyata ada seorang polisi yang menembak perutnya, tetapi Tae-sik berhasil lolos dari kejaran polisi tersebut. Tae-sik yang berhasil kabur kemudian menemui temannya untuk meminta bantuan. Dari sinilah kita mengetahui alasan kenapa Tae-sik berhenti menjadi agen pasukan khusus dan memilih untuk hidup sendiri, karena ternyata Tae-sik pernah memiliki seorang istri, di mana sang istri saat itu sedang hamil, hingga suatu hari terjadi sebuah insiden pembunuhan yang membuat ia kehilangan sang istri dan bayinya. Kemudian Tae-sik pun memutuskan untuk menyelamatkan Somi bagaimanapun caranya. Dengan pengalaman dirinya selama di militer pasukan khusus, dia berhasil menemukan tempat bisnis narkoba di mana Jongsuk dan Mansuk berada. Setelah berada di tempat itu, Tae-sik langsung mengobrak-abrik tempat itu dan kebetulan ada Jongsuk yang berada di sana. Tae-sik pun menyisa Jongsuk habis-habisan. Kemudian Tae-sik mencoba untuk menelpon kakak dari Jongsuk, yaitu Mansuk. Dia menawarkan sebuah pertukaran di mana Tae-sik hanya ingin agar Somi dikembalikan dengan selamat tanpa harus memperpanjang masalah. Meskipun akan melakukan pertukaran, Tae-sik tetap membunuh Jongsuk karena menganggap Jongsuk orang yang tidak pantas hidup. Mansuk pun melakukan hal sama yang seperti dilakukan oleh Tae-sik. Mansuk menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan Somi ke seorang dokter untuk diambil bola matanya. Tak berapa lama, Tae-sik pun datang ke markas Mansuk untuk melakukan pertukaran. Sampai di sana, Mansuk mengembalikan Somi tetapi dalam bentuk lain, yakni hanya 2 bola matanya saja. Hal ini membuat Tae-sik sangat marah dan kemudian menghabisi semua anak buah dari Mansuk. Saat Mansuk hendak kabur, Tae-sik mencoba menembak ban mobil tersebut hingga mobil itu mengalami kecelakaan. Saat hendak menembak Mansuk yang ada di dalam mobil tersebut, ternyata mobil yang dikendarai oleh Mansuk adalah mobil yang anti peluru. Tak kehabisan akal, Tae-sik mencoba menembakkan di suatu titik kaca mobil tersebut hingga menewaskan Mansuk di dalam mobil itu. Setelah membunuh Mansuk, Tae-sik mencoba bunuh diri karena merasa bersalah tidak bisa menyelamatkan Somi. Namun tiba-tiba muncul Somi yang ternyata belum mati. Ternyata anak buah Jongsuk merasa tidak tega saat Somi hendak diambil bola matanya dan mengganti bola mata dokter yang akan mengambil bola mata Somi. Di akhir cerita, Tae-sik pun akhirnya akan dibawa ke penjara. Namun sebelum ia dibawa ke penjara, Tae-sik meminta tolong kepada polisi untuk mengantarkannya ke sebuah toko buku.